Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, Khalid bin Walid atau lebih dikenal sebagai Sayyidina Khalid, adalah salah satu sahabat terkemuka Rasulullah SAW dan panglima perang terkenal dalam sejarah Islam. Seorang komandan Muslim Arab yang melayani Nabi Muhammad, Khalifah Rashidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia memainkan peran militer utama dalam Perang Riddah melawan suku-suku pemberontak di Arabia, penaklukan Romawi oleh Muslim dan penaklukan Persia. Khalid bin Walid, yang merupakan penakluk Romawi dan Persia ini ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Apakah itu? Ternyata, keistimewaan lainnya dari seorang Khalid bin Walid adalah ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penerusnya. Khalid bin Walid, ia memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Khalid bin Walid pernah memimpin pasukan Quraisy saat Perang Uhud. Saat itu, ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat Perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat Perang Uhud memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang atau ganimah. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah. Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Jadi setelah melalui Perang Uhud, Khalid bin Walid pun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutuskan masuk Islam. Selepas masuk Islam, ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 personel, menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan mencapai 240.000 personel. Ia sama sekali tidak gentar. Dalam palagan yang dicatat sejarah sebagai Perang Yarmuk itu, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan musuh yang berlipat-lipat. Ditambah lagi, pasukan muslimin yang dipimpin Khalid tanpa persenjataan yang lengkap cenderung tidak terlatih pula. Ini berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata, lengkap, dan baik, lagi terlatih dan berjumlah lebih banyak. Bukan Khalid namanya jika tidak mempunyai strategi perang. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 personel pasukan Islam untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam lebih besar dari musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu, taktik yang digunakan oleh Romawi, terutama di Arab Utara dan Selatan, ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bagian, depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Ini dilakukan agar mereka jangan sampai lari dari peperangan. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Perang yang dipimpin Khalid lainnya adalah Perang Riddah, yang di dalamnya muslimin menghadapi orang-orang murtad. Perang ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW dengan sendirinya batal setelah beliau wafat. Oleh sebab itu, mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan.
maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya kemenangan ada di pihak Khalid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Khalid bin Walid, dia memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada, walaupun dia berada dalam puncak popularitas.